Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari grup 2, dari kelas Creative Writing UNP 2022. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil resume dari buku Screenplay, The Foundation of Screenwriting by Sitfield. Sebelum kami memulai untuk menjelaskan hasil resume kami, izinkan saya memperkenalkan anggota grup 2. Yang pertama ada Anabel Diana Putri, yang kedua ada Fania Melia Rozani, yang ketiga ada Feby Surya Hadi, keempat Lisa Sirwahyuni, yang kelima Tiara Novtria, dan yang terakhir Wahdini Wiliandri Sukma. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang buku Screenplay, The Foundation of Screenwriting by Sitfield. Jadi buku ini dipublish oleh Sitfield pada tahun 1979, dan ini menjadi buku yang menjadi pedoman untuk setiap scriptwriter dalam menulis skenario mereka. Nah, jadi apa itu screenplay? Skenario adalah cerita dengan gambar dan dialog serta deskripsi yang ditempatkan dalam konteks struktur yang dramatis. Singkatnya, naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks yang lebih dramatis. Di dalam skenario ada dua aspek yang harus dihadapi oleh penulis. Yang pertama itu tentu saja persiapan yang harus dilakukan oleh penulis, seperti penelitian, waktu berpikir, memikirkan karakter, dan juga meletakkan dinamika yang struktural. Kemudian ada eksekusi atau penulisan yang sebenarnya. Tentu saja ini merupakan hal yang sangat sulit untuk dalam memikirkan suatu skenario. Kemudian skenario yang bagus adalah peletakan kata-kata di halaman, cara cerita diatur, pemahaman situasi dramatis, dan pengenalan karakter umum, serta premis dasar yang diatur dalam halaman-halaman pertama naskah. Jadi apa perbedaan antara skenario dan novel adalah yang pertama, pada novel kita akan melihat aksi dramatis, alur cerita biasanya terjadi pada karakter utama. Alur cerita dapat dilihat dari sudut pandang karakter, pikiran, perasaan, emosi, kata-kata, tindakan, serta harapan, bahkan pendapat dari seorang karakter, dari suatu karakter maksudnya. Adanya keterikatan antara karakter dan pembaca dalam berbagai drama dan emosi cerita dengan mengetahui bagaimana karakter bertindak. Sekalipun ada karakter lain yang muncul dalam suatu cerita, namun alur utama akan kembali pada karakter utama. Tentunya skenario dan film adalah suatu hal yang berbeda. Yang mana film merupakan suatu media visual yang mendramatisasi alur cerita yang berkaitan dengan gambar dan potongan film yang di dalamnya terdapat dialog dan deskripsi dari suatu tokoh. Skenario sendiri memiliki struktur linear yang dasar untuk menciptakan suatu bentuk yang baru dari suatu skenario karena menyimpan semua elemen individu atau potongan dari alur cerita di tempatnya. Kemudian ada screenplay form. Jadi sebagai penulis sudah menjadi hal yang wajar untuk kita menulis skenario dan membuat pembaca mendalami atau membaca cerita yang kita tulis. Selain itu, penulis juga memberikan fakta-fakta atau informasi visual yang cukup sehingga pembaca dapat larut dalam bacaan yang mereka baca. Paragraf deskripsi harusnya berkaitan dengan apa yang kita lihat. Jika kita tidak dapat merealisasikan visual seseorang pada cerita kita, maka sebaiknya jangan menulis hal tersebut. Paragraf deskripsi biasanya menggambarkan tindakan, kemudian tidak boleh lebih dari 4 kalimat. Semakin sedikit white space, maka akan semakin baik tampilannya.
Jadi dialog dalam satu cerita memiliki dua fungsi. Yang pertama, mengarahkan alur cerita dan mengungkapkan informasi tentang karakter. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahdini. Kepada Wahdini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu alur 3 babak. Alur 3 babak atau skenario 3 babak pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles di masa kejayaan Yunani kuno. Konsep ini dianggap sukses dan sudah dilakukan secara turun-temurun dalam berbagai jenis storytelling. Konsep ini disempurnakan kembali oleh Shitfeld dalam buku ini. Struktur skenario 3 babak merupakan suatu jenis pola bercerita yang dipakai untuk menyusun konstruksi dinamik dalam 3 bagian cerita. Di antaranya yaitu babak pertama atau pengaturan. Bagian ini yang panjangnya sekitar 20 atau 30 halaman yang disatukan dengan konteks dramatis yang dikenal sebagai setup, di mana dalam babak ini penulis skenario mengatur cerita, menetapkan karakter, meluncurkan premis dramatis, menggambarkan situasi, dan menciptakan hubungan antara karakter utama dan karakter lainnya dalam cerita. Pada bagian ini, sudah harus ditentukan genre film, sehingga penulis skenario hanya punya waktu sekitar 10 menit untuk ini, karena penonton biasanya dapat menentukan apakah mereka akan menyukai atau tidak film pada saat itu. Bagian kedua yaitu konfrontasi. Bagian ini panjangnya sekitar 60 halaman dan berlangsung di akhir babak 1, sekitar halaman 80 hingga 90 dan disatukan dengan konteks dramatis dikenal sebagai konfrontasi. Pada babak ini, karakter utama mengalami rintangan-rintangan yang membuatnya tidak mencapai kebutuhan dramatisnya. Bagian ini terjadi tahap pengembangan mengenai konflik-konflik yang dialami oleh tokoh protagonis dan kompleksitas masalah juga membuat para penulis skenario pun ikut diuji apakah ceritanya cukup memuaskan bagi penonton. Babak ketiga yaitu resolusi. Bagian ini memiliki panjang sekitar 20 hingga 30 halaman dan berlangsung di akhir babak kedua. Bagian ini merupakan tindakan menyelesaikan cerita, namun bukan akhir karena resolusi adalah solusi. Resolusi merupakan bagian yang membentuk keseluruhan dan hubungan antara bagian-bagian inilah yang menentukan cerita tersebut. Selanjutnya yaitu plot point. Masing-masing babak di atas dipisahkan oleh plot point yang juga biasa disebut dengan key turning point. Plot point adalah peristiwa yang menggerakkan cerita, membuat orang bertanya-tanya tentang kelanjutan cerita tersebut. Plot point biasanya dijadikan sebagai penanda bagi karakter utama dalam mencapai tujuannya. Usahakan plot point yang kita letakkan di awal, pertengahan, dan akhir cerita. Makna dari plot point ini adalah peristiwa apapun yang terhubung ke dalam aksi dan memutarnya ke arah lain. Tujuannya adalah untuk memajukan cerita. Plot point dapat ditemukan di akhir babak pertama dan babak kedua. Setiap film yang dilihat akan memiliki plot point yang pasti. Akan ada semacam insiden, episode, atau peristiwa yang akan terjadi di dalamnya. Plot point tidak harus menjadi momen dramatis atau adegan atau urutan utama, dan bisa jadi menjadi momen yang tenang. Oke, terima kasih kepada pembicara Wahdini telah menjelaskan materi yang kedua. Oke, selanjutnya materi yang ketiga akan dijelaskan oleh pembicara ketiga, yaitu Fanny Amelia Rozani. Kepada Fanny Amelia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu insiden. Di mana insiden itu adalah peristiwa atau kejadian tertentu yang terjadi dan berkaitan antara yang satu dengan sesuatu yang lainnya. Di sini terdapat dua fungsi penting dalam insiden, yaitu yang pertama membuat cerita bergerak, dan yang kedua adalah menarik perhatian pembaca dan audiens. Melihat dari hubungan antara kejadian pertama dan kedua, dan alur cerita sangat penting untuk pemahaman tentang penulisan skenario yang baik. Tanpa konflik, kita tidak memiliki tindakan. Tanpa tindakan, kita tidak memiliki karakter, dan tanpa karakter, kita tidak memiliki cerita. Dan tanpa cerita, kita tidak memiliki skenario. Ini merupakan bagian-bagian dari insiden. Yang pertama adalah the instinct incident atau
insiden menghasut, di mana insiden menghasut adalah insiden yang didorong oleh tindakan atau karakter. Ini tidak harus menjadi aksi yang tegang dan urutan yang dramatis, tapi insiden yang menghasut selalu membawa kita ke insiden kunci, yang merupakan pusat alur cerita atau mesin yang menggerakkan cerita ke depannya. Insiden kunci mengungkapkan kepada kita tentang apa isi cerita. Yang kedua adalah key incident atau insiden kunci, di mana seringkali insiden kunci dan plot point 1 diartikan sama. Insiden kunci adalah adegan atau urutan tertentu yang merupakan visualisasi dramatis dari apa cerita itu. Ketika kita mulai menulis skenario, penting bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara insiden yang menghasut dan insiden kunci. Maka dari itu, dapat kita lihat bahwa insiden kunci merupakan adegan atau urutan tertentu yang merupakan visualisasi dramatis dari apa cerita itu. Sedangkan premis dramatis dapat dikatakan sebagai deskripsi konseptual tentang apa cerita itu. Babak 1 adalah aksi dramatis yang panjangnya sekitar 20 atau 30 halaman. Itu dimulai di awal skenario dan pergi ke titik plot di akhir babak 1. Itu disatukan dengan konteks dramatis yang dikenal sebagai pengaturan. Seperti yang kita ingat, konteks adalah ruang kosong yang menyimpan konten di tempatnya. Unit aksi dramatis ini mengatur cerita kita. Itu mengatur situasi dan hubungan antara karakter dan menetapkan informasi yang diperlukan sehingga pembaca tahu apa yang terjadi dan cerita dapat terungkap dengan jelas. Yang ketiga adalah dramatic premise atau premis dramatis, di mana premis dramatis ini adalah hal kedua yang kita buat dalam unit aksi di bagian 10 halaman pertama. Tentang apa cerita ini? Kita dapat menyatakannya melalui dialog seperti di Chinatown atau menunjukkannya secara visual melalui insiden yang menghasut seperti di Crimson Tide. Hal ketiga yang perlu kita bangun adalah situasi, di mana keadaan di sekitar tindakan seperti di Mystic River, Finding Neverland, atau Sideways. Kedua insiden tersebut memberikan dasar dan alur cerita. Terakhir adalah struktur, bukanlah sesuatu yang tertanam dalam beton, atau sesuatu yang tidak membungkuk atau pantang menyerah. Sebaliknya, itu fleksibel, seperti pohon yang membungkuk tertiup angin tetapi tidak pecah. Memahami konsep ini memungkinkan kita untuk bermain dan dengan beristirahat. Memahami konsep ini memungkinkan Anda atau kita untuk bermain dengan alur cerita sehingga kita dapat menceritakan kisah kita secara visual dengan aksi naratif daripada penjelasan. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Fani Amelia Rezani yang telah menjelaskan materi ketiga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby Suryahadi. Kepada Feby Suryahadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang building the storyline atau bagaimana caranya membangun alur cerita. Jadi, setiap tindakan adalah satu unit atau blok dari tindakan dramatis diselenggarakan bersama-sama dengan konteks dramatisnya ada 3, yaitu setup atau pengaturan, konfrontasi, dan resolusi. Pada babak pertama adalah unit aksi dramatis atau komedi yang dimulai dari awal skenario hingga titik plot di akhir babak 1. Ada titik awal dan titik akhir. Oleh karena itu, babak 1 merupakan satu kesatuan lengkap berdiri sendiri meskipun babak 1 merupakan bagian dari keseluruhan skenario. Pada babak 1, sebagai unit tindakan yang lengkap, ada awal permulaan, pertengahan permulaan, dan akhir permulaan. Babak 1 adalah unit mandiri sekitar 20 hingga 25 halaman tergantung pada skenarionya. Ujung babak 1 adalah titik plot 1, yaitu kejadian, episode, atau peristiwa yang mengaitkan aksi dan memutarnya ke arah lain. Dalam hal ini adalah babak 2. Konteks dramatis yang mengontrol konten adalah pengaturan atau setup. Dalam unit aksi dramatis ini, kamu mengatur ceritamu, memperkenalkan karakter utama, menetapkan premis dramatis tentang apa cerita itu, dan membuat sketsa dalam situasi dramatis, baik secara visual maupun dramatis. Pada babak kedua,
Babak kedua juga merupakan keseluruhan unit aksi dramatis atau komedi yang lengkap dan mandiri. Babak 2 adalah bagian tengah skenariomu dan berisi sebagian besar aksi. Pada babak 2 dimulai pada akhir titik plot 1 dan berlanjut hingga titik plot di akhir babak 2. Di babak 2 kita punya awal pertengahan, tengah pertengahan, dan akhir pertengahan. Panjangnya kira-kira 60 halaman dan titik plot di akhir babak 2 muncul kira-kira antara halaman 80 dan 90 dan memutar aksi ke babak 3. Konteks dramatis pada babak 2 adalah konfrontasi, dan dalam unit aksi dramatis ini, karaktermu mengalami rintangan demi rintangan yang menghalanginya mencapai kebutuhan dramatisnya. Yang ketiga pada babak 3, seperti babak 1 dan babak 2, babak 3 adalah keseluruhan unit aksi dramatis atau komedi yang berdiri sendiri. Dengan demikian, ada awal dari akhir, tengah dari akhir, dan akhir dari akhir. Panjangnya kira-kira 20 hingga 30 halaman, dan konteks dramatisnya adalah resolusi. Resolusi berarti solusi dan tidak mengacu kepada adegan atau pengambilan gambar tertentu yang mengakhiri skenariomu, tapi pada apa yang menyelesaikan alur cerita. Dalam setiap babak, kamu mulai dari awal babak dan bergerak menuju titik plot di akhir babak. Artinya, setiap babak memiliki arah, garis perkembangan yang dimulai di awal dan berakhir di titik plot. Titik plot di akhir babak 1 dan 2 adalah titik tujuanmu, kesanalah tujuanmu saat kamu membangun atau menyusun skenariomu. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Feby Suryahadi yang telah menjelaskan materi tentang babak dalam satu cerita. Selanjutnya, materi keempat akan dijelaskan oleh Tiara Noktria. Kepada Tiara, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu writing in screenplay. Pertama, recap. Bawalah kartu-kartu itu bersamamu, sehingga kamu bisa mempelajari materimu saat kamu sedang melakukan aktivitas seperti mengantri dan saat di dalam kendaraan. Selanjutnya, tetapkan tujuan. Menulis adalah pekerjaan berkala. Menulis adalah pekerjaan hari demi hari, gambar demi gambar, adegan demi adegan, halaman demi halaman. Tetapkanlah tujuan untuk diri sendiri. 3 halaman sehari masuk akal dan realistis. Selanjutnya, tetapkan jadwal menulis. Selanjutnya, perlawanan. Salah satu bentuk perlawanan yang paling bagus adalah duduk untuk menulis saat kamu mendapatkan ide untuk skenario lain. Selanjutnya, melawan perlawanan. Kita ahli dalam menciptakan alasan dan alasan untuk tidak menulis. Hal ini adalah penghalang bagi proses kreatif. Saat hal itu terjadi, akui saja dan jangan merasa bersalah. Akui dan lanjutkan ke sisi lainnya walaupun tulisanmu menjadi kaku dan tidak bagus. Jangan menyerah. Selanjutnya, dialog. Dialog adalah sebuah fungsi dari karakter. Berikut adalah tujuan dari dialog. Yang pertama, memajukan jalan cerita. Kedua, mengungkapkan informasi tentang para karakter. Ketiga, menyampaikan fakta dan informasi yang diperlukan kepada pembaca. Keempat, membangun hubungan antar karakter sehingga menjadi lebih natural. Kelima, memberikan pemahaman tentang wawasan dan tujuan karaktermu. 6, mengungkapkan konflik cerita dan karakter. 7, mengungkapkan keadaan emosional dari karaktermu. Dan yang terakhir, komentar-komentar tentang aksinya. Semua drama adalah konflik. Konflik dapat bersifat internal dan eksternal. Konflik internal adalah konflik yang berasal dari dalam diri karakter tersebut. Konflik eksternal adalah konflik yang berasal dari luar karakter mereka dan mereka menghadapi hambatan secara fisik dan tentu saja emosional. Back to the moderator. Oke, terima kasih kepada Tiara Noktria yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi terakhir pada resume ini akan dijelaskan oleh Annabel Dwiana. Kepada Annabel Dwiana, dipersilakan.
Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Tiara. Yang pertama, yang ketiga adalah stage. Tahap pertama yaitu words on paper. Ini adalah tahap di mana kamu menuliskan semuanya. Di sini kamu akan menuliskan semua yang ada di pikiranmu, walaupun kamu merasa itu nggak nyambung atau aneh. Tapi kalau if it works, dan tulis saja. Terus akan ada masanya kamu merasa kalau tulisan ini kayaknya nggak nyambung deh. Tapi kalau sekiranya ini bakal cocok, maka tulis saja. Kalau kamu berhenti-berhenti, terus hapus ini, hapus itu, terus edit ini, maka kamu akan kehilangan yang namanya itu creative sparks. Dan kalau creative sparks ini hilang, maka kamu akan mengalami writer's block. Yang kedua itu taking a cold, hard, objective look at what you've written. Di sini kamu akan melihat dan melihat secara objektif naskah kamu. Yang ketiga itu where the story really gets written. Nah di sini kamu akan mengedit beberapa scene, bahkan kamu akan menuliskan beberapa scene itu dalam 10 atau beberapa kali pengulangan agar naskah itu jadi cocok. Nah, di sini kamu akan mengedit atau mempercantik semua naskah kamu. Selanjutnya itu yang keempat, writer's block. Nah, writer's block ini adalah suatu kondisi di mana penulis tidak dapat menuliskan apapun. Nah, ketika kamu dalam kondisi ini, kamu akan merasa terbebani, tapi itu tidak perlu karena ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan agar kamu terlepas dari writer's block ini. Yang pertama itu tinggalin semuanya, laptop, pena, pensil gitu, tinggalin semuanya. Jadi kamu sisihkan kembali waktu untuk memikirkan tentang apa ceritamu. Apa ceritamu? Siapa pemeran utamanya, apa yang diinginkan oleh pemeran utamanya, dan bagaimana pemeran utama ini mendapatkan apa yang diinginkannya itu, dan apa struggle yang harus dialami oleh si pemeran utama untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Lalu kamu bisa mengambil selembar kertas dan membuat the critic speech. Di sini kamu akan menjelek-jelekkan naskah kamu, kayak ini kayaknya jelek, ini kayaknya nggak nyambung deh, gitu kan. Nah, terus kamu akan melakukan ini selama beberapa hari, dan kamu akan sadar kalau semua isi dari critic speech ini akan mengarah kepada satu hal, dan itu yang akan kamu edit nanti. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Annabel yang telah menjelaskan materi tentang stages dari penulisan. Maka sekian dari presentasi kelompok 2. Kepada audiens, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.